Di sini saya akan menjawab pertanyaan mulai dari nomor 1. Jelaskan pengertian koperasi, sejarah koperasi, dan peran koperasi dalam perekonomian masyarakat. Pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola bersama oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya secara bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, sejarah koperasi. Koperasi pertama kali berkembang di Inggris pada tahun 1844 oleh sekelompok pekerja yang dikenal sebagai Rochdale Society of Equitable Pioneers di kota Rochdale. Mereka mendirikan toko koperasi untuk membantu masyarakat mendapatkan barang kebutuhan dengan harga yang lebih murah dan adil. Kedua, sejarah koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada tahun 1896, Raden Arya Wirya Atmaja mendirikan koperasi kredit untuk membantu pegawai negeri dan rentenir. Pada tahun 1945, koperasi mulai berkembang setelah kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia pertama 1947 di Tasikmalaya. Tanggal 12 Juli kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. 3. Peran koperasi dalam perekonomian masyarakat. Koperasi memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat, yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi membantu anggota mendapatkan barang, jasa, atau pinjaman dengan harga dan bunga yang lebih terjangkau. 2. Membantu usaha kecil dan menengah. Koperasi memberikan modal usaha, pelatihan, dan pemasaran bagi pelaku usaha kecil. 3. Mengurangi kesenjangan ekonomi. Koperasi mendorong pemerataan pendapatan karena keuntungan dibagi secara adil kepada anggota. 4. Menciptakan lapangan kerja. Kegiatan koperasi dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. 5. Memperkuat ekonomi rakyat. Koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Indonesia karena mengutamakan kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Nomor 2. Jelaskan prinsip-prinsip koperasi serta bagaimana penerapannya dalam kegiatan usaha koperasi. Prinsip-prinsip koperasi dan penerapannya. Prinsip-prinsip koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan sejalan dengan prinsip koperasi internasional dari International Cooperative Alliance. Prinsip-prinsip koperasi dan penerapannya. 1. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Setiap orang dapat menjadi anggota koperasi tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi, antara lain suku, agama, ras, dan lain-lain. Penerapannya dalam usaha koperasi, siapa saja yang memenuhi syarat boleh menjadi anggota koperasi. Anggota bebas keluar dari koperasi jika menginginkannya dan tidak ada paksaan untuk bergabung. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan koperasi. Penerapannya dalam usaha koperasi, setiap anggota memiliki satu suara dalam rapat anggota. Keputusan penting seperti pemilihan pengurus dilakukan melalui musyawarah atau pemungutan suara. Dan rapat anggota menjadi kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota berperan aktif dalam kegiatan usaha koperasi, baik sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasa koperasi. Penerapannya dalam usaha koperasi yaitu anggota menabung atau menyimpan modal di koperasi, anggota membeli barang di koperasi konsumsi, dan anggota memanfaatkan pinjaman di koperasi simpan pinjam. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan manajemen koperasi? Jelaskan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan koperasi.
Pengertian manajemen koperasi dan fungsi-fungsinya. Pengertian manajemen koperasi. Manajemen koperasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Kedua, ada fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan koperasi. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan koperasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapainya. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan membagi tugas kepada pengurus atau karyawan koperasi agar pekerjaan berjalan dengan baik. Ketiga, pengarahan atau actuating. Pengarahan adalah proses memberikan bimbingan, motivasi, dan instruksi kepada anggota atau karyawan agar dapat bekerja sesuai rencana. 4. Pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses memantau dan menilai kegiatan koperasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Nomor 4. Jelaskan perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lain seperti perbankan. Perbedaan antara koperasi dan perbankan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti tujuan, kepemilikan, cara memperoleh keuntungan, dan cara pengelolaannya. Berikut penjelasannya. 1. Tujuan usaha. Koperasi memiliki tujuan usaha yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Keuntungan bukan tujuan utama, tetapi sebagai sarana untuk membantu anggota. Sedangkan tujuan utama dari bank adalah memproses keuntungan atau profit dari kegiatan keuntungan seperti pemberian kredit dan layanan perbankan. Kedua, kepemilikan. Koperasi dimiliki oleh para anggota koperasi. Setiap anggota memiliki hak yang sama. Sedangkan perbankan dimiliki oleh pemegang saham atau pemerintah, yaitu untuk bank milik negara. Ketiga, pembagian keuntungan. Keuntungan dari koperasi disebut sisa hasil usaha atau SHU dan dibagikan kepada anggota sesuai dengan partisipasi mereka dalam koperasi. Sedangkan keuntungan dari perbankan dibagikan kepada pemegang saham. Keempat, keanggotaan. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat. Sedangkan di perbankan tidak ada sistem keanggotaan seperti koperasi, masyarakat hanya menjadi nasabah. 5. Bagaimana peran anggota dalam keberhasilan pengelolaan koperasi? Peran anggota sangat menentukan keberhasilan pengelolaan koperasi, karena koperasi pada dasarnya adalah organisasi yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya sendiri. 6. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber modal koperasi dan produk-produk koperasi itu sendiri. A. Sumber-sumber modal koperasi. Modal koperasi berasal dari dua sumber utama, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari anggota koperasi itu sendiri, terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman yaitu modal yang berasal dari luar koperasi, terdiri dari pinjaman dari anggota, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan, serta sumber lain yang sah. B. Produk-produk koperasi. Produk koperasi adalah layanan atau barang yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan anggota. 1. Koperasi simpan pinjam. Produknya yaitu tabungan anggota, pinjaman atau kredit dengan bunga ringan, dan deposito koperasi. Kedua, koperasi konsumsi. Produk, barang kebutuhan sehari-hari, harga relatif lebih murah dibanding pasar. 3. Koperasi produksi. Produk, barang hasil produksi anggota. 2. Membantu pemasaran hasil produksi anggota. 4. Koperasi jasa. Produk, layanan seperti transportasi, asuransi, pendidikan, atau jasa lainnya.
5. Koperasi serba usaha. Produk gabungan dari berbagai jenis usaha, yaitu simpan pinjam, tambah perdagangan, tambah jasa. Nomor 7. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan koperasi untuk meningkatkan daya saing di era ekonomi modern? Untuk bersaing di era ekonomi modern, koperasi tidak bisa lagi berjalan secara tradisional. Koperasi perlu beradaptasi dengan teknologi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat manajemen. Berikut strategi yang dapat dilakukan, yaitu 1. Digitalisasi koperasi, 2. Peningkatan kualitas SDM, 3. Inovasi produk dan layanan, 4. Memperkuat modal dan akses pembiayaan, 5. Membangun jaringan dan kerjasama, 6. Penerapan manajemen profesional, dan 7. Fokus pada kebutuhan anggota. 8. Menurut pendapat Anda, apa saja tantangan yang dihadapi koperasi di Indonesia saat ini dan bagaimana cara mengatasinya? Koperasi di Indonesia saat ini menghadapi beberapa tantangan besar di era modern. Tantangan ini datang dari perubahan teknologi, persaingan bisnis, hingga rendahnya partisipasi anggota. Cara mengatasinya yaitu dengan 1. Meningkatkan edukasi tentang manfaat koperasi, 2. Mengadakan pelatihan dan workshop, 3. Meningkatkan simpanan anggota, 4. Inovasi produk dan layanan, dan yang terakhir, melakukan audit rutin. Sekian dari saya, terima kasih.